Halo Sobat Catur, terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang salah satu strategi dalam middle game atau babak tengah, yaitu pion terbelakang. Bagaimana cara kita untuk menyerang pion terbelakang? Nah, apa itu pion terbelakang? Pion terbelakang adalah pion yang tidak bisa dilindungi oleh pion-pion yang ada di lajur sebelah kanan dan kirinya ya. Artinya pion ini sudah tertinggal dari pion-pion yang lain. Jadi satu-satunya cara untuk melindungi adalah dengan menggunakan perwira. Makanya biasanya di depan petak di depan pion terbelakang ini ditempati oleh kuda untuk mencegah pion tersebut maju dan kuda tetap bisa mengontrol area-area di depannya. Nah, sebagai role model pada pertandingan kali ini kita akan membahas partai dari Hikaru Nakamura ya. Hikaru Nakamura di sini memegang buah hitam. Dan musuhnya adalah Pablo Salinas ya, seorang Grandmaster juga. Hikaru Nakamura memegang buah hitam dan lawannya putih memulai dengan E4. Dilanjut G6 oleh Hikaru, kemudian D4 dan Bishop ke G7. Ini adalah modern defense ya. A6 dimainkan, maksud saya kuda ke F3 dibalas A6, kemudian Bishop ke peta E2, D6, putih rokade dan kemudian kuda ke petak D7. Kuda ke petak C3, B5 dimainkan, benteng ke petak E1, kemudian gajah fianchetto ke petak B7 dengan tujuan mendorong pion ini guna mendapatkan pion di lajur E. Dicegah oleh putih dengan tarik mundur bishop ke petak F1, E6, kemudian A4 menawarkan pertukaran tapi ditolak dan didorong mengancam kuda. Kuda tarik mundur ke peta A2, kemudian A5. Setelah itu putih melanjutkan dengan tantangan pertukaran pion, diterima oleh Hikaru Nakamura, dimakan lagi oleh gajah. Dan di sini kemudian hitam melihat bahwa terdapat pion backward ya atau pion terbelakang di pihak putih. Maka strategi Hikaru selanjutnya adalah menyerang pion ini. Permainan berlanjut dengan kuda berkembang ke peta E7, mempersiapkan raja untuk rokade. Jadi sebelum menyerang, raja diamankan dulu ya. Bishop berkembang ke peta E3, mengawal pion. Kemudian Hikaru rokade dan menteri naik ke peta D2, menghubungkan kedua benteng. Dan di sini Hikaru melanjutkan langkah dengan bishop ke peta A6, langkah cerdik ya teman-teman. Kenapa? Karena setelah bishop ditukar, secara otomatis benteng naik ke peta A3. Manuver Rucliffe ya, persiapan untuk menempati peta B3 untuk mengancam B6 maksud saya, untuk mengancam pion yang ada di B2. Permainan berlanjut dengan bishop ke peta H6, menawarkan gajah hitam dengan gajah fianchetto yang sangat kuat sekaligus menjadi pengawal raja. Diabaikan oleh Hikaru dan memilih kuda ke peta B6 dengan tujuan mengancam menteri di peta ini C4. Dicegah oleh putih dengan dorongan pion ke peta B3. Maka Hikaru melanjutkan dengan menteri ke peta D7, kemudian benteng ke peta C1, shadowing terhadap pion ini ya. Berlanjut dengan C6, menempatkan pion di peta C6 untuk mengawal peta ini ya, D5 dan juga B5 ini ya, biar tidak ditempati kuda. Berlanjut dengan bishop kali bishop, dimakan balik oleh raja dan kemudian E5. Setelah E5 ini Hikaru melanjutkan dengan D5. Tujuannya adalah untuk mengunci center biar tetap tertutup ya, karena Hikaru ingin memfokuskan serangannya ke pion terbelakang ini. Jadi memindah ke sayap menteri perwiranya. Berlanjut dengan kuda ke peta D1, ingin bermanuver, mungkin bisa ke sini atau ke sini ya.
dan menteri digeser ke petak B7. Jelas tujuannya ingin mengancam pion. Kuda bermanuver lagi ke petak B2, dilanjut dengan kuda tarik mundur ke petak D7, memberikan ancaman langsung terhadap pion oleh menteri. Benteng dinaikkan untuk menjaga pion, kemudian benteng disusun ke petak B6, mengancam pion, 2 kali mengancam pion, sementara pion masih dijaga 1 perwira, maka menteri bergeser ke petak C2 untuk menjaga pion. Ditambah lagi membentuk Alekin Gun Hikaru Nakamura dengan benteng ke petak B6, B8. Kuda terpaksa mundur untuk melindungi pion ya. Tapi kemudian dengan berpindahnya kuda ini, pion yang ada di D4 jadi tidak terkawal, maka Hikaru mengalihkan serangannya ke pion tersebut dengan menaikkan kuda ke petak F5. Putih melanjutkan dengan menggeser menteri ke petak D3, memberikan pengawalan terhadap 2 pionnya ya. Tapi kemudian datang lagi bantuan dari benteng ke petak B4, dan pion ini tidak bisa diselamatkan. Kalau kuda dipindah lagi, maka pion yang di lajur B yang dimakan. Jadi lawannya melanjutkan dengan benteng ke petak C1, menyusun benteng, memberikan serangan balik terhadap pion C6. Tapi kemudian kuda kali D4, selain makan pion juga mengancam pion, juga mengawal pionnya sendiri ya. Pion yang ada di C6 terkawal oleh kuda. Kemudian berlanjut dengan menteri ke petak E3, mengawal pion E yang diancam oleh kuda. Tapi kemudian kuda kali pion, kuda kali kuda, kemudian benteng kali kuda. Kemudian berlanjut dengan kuda diselamatkan ke petak D3, tapi benteng ditukar, dan di sini ini ya, back rank putih tidak terkawal. Tapi Hikaru tidak mau langsung melakukan cek. Kenapa? Karena kalau dicek ke peta B1 maka bisa ditutup menggunakan benteng atau menteri ya, banyak pilihan untuk menutup. Maka Hikaru melanjutkan dengan mengorbankan pion ke petak C5. Kita akan lihat apa tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengurangi pengawalan ke peta ini ya. Karena ini dikawal 3 peta yang bisa menutup, maka Hikaru memancing dengan dorongan pion, diterima oleh putih, dan kemudian ada langkah yang brilian ya. Pion didorong ke petak D4 dengan ancaman ganda ya, forking menteri dan juga benteng. Tapi di lain sisi menteri Hikaru juga terancam. Maka kalau di posisi ini menteri dikali pion, akan ada balasan skat. Ini tidak terselamatkan ya, tinggal tutup aja, dimakan. Maka setelah dorongan pion ke D4 ini, Hikaru memilih untuk lawannya, maksud saya memilih untuk memakan menteri, dan dibalas oleh Hikaru makan menteri juga. Dan setelah langkah ini praktis putih menyerah ya, karena tidak ada obat. Serba salah di posisi ini. Kalau pion kali pion maka benteng akan kali gajah, menang materi. Gimana tadi ya? Kalau di posisi ini misalnya kuda diselamatkan, maka ada ancaman back rank. Kalau benteng ditarik mundur ya kuda akan dimakan, menang materi ya. Jadi tidak ada harapan lagi. Akhirnya lawannya menyerah. Jadi itulah teman-teman ya untuk video kali ini. Jadi pelajaran apa yang bisa kita pelajari yaitu dalam bermain catur tidak harus berfokus bagaimana cara untuk membunuh raja lawan ya. Sedikit demi sedikit, ini pun raja lawan tidak tersentuh sama sekali ya, raja putih, tapi Hikaru hanya berfokus terhadap pion terbelakang ini ya yang menjadi titik serangnya, dan itulah yang dimanfaatkan dan pada akhirnya berujung kemenangan.
Ya, mungkin begitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Subscribe dari Anda akan sangat berarti demi kemajuan channel ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.